Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mendengarkan 69,69 Cihuy FM. Bersama gue Sinta Dan gue Melinda Puji. Apa kabar nih Sobat Cihuy? Semoga baik-baik aja ya semuanya. Selama 30 menit ke depan kita bakal nemenin makan siang Sobat Cihuy, Tentunya dalam program Berita Siang. Oh iya, karena berhubung masa pandemik belum berakhir nih, ada baiknya Sobat Cihuy di rumah aja ya. Jangan lupa selalu cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Oke, langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Kabar duka datang lagi dari bangsa Indonesia dan dunia penerbangan. Pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 kehilangan kontak segera setelah lepas landas. Diketahui pesawat itu jatuh di sekitar perairan Pulau Seribu pada Sabtu 9 Januari 2021. Jadi di pesawat itu ada 62 orang. Dengan rincian 62 orang penumpang dan total 12 awak saat lepas landas dari Jakarta. Pengawas Bandara Jakarta kehilangan kontak dengan pesawat pada pukul setengah 3 sore pada Sabtu tanggal 9 Januari 2021. Kejadian terjadi beberapa menit setelah lepas landas dari ibu kota Jakarta. Sebelum dinyatakan hilang kontak, pilot sempat meminta naik ke ketinggian 29.000 kaki. Jadi seharusnya pesawat terbang dari Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Namun pesawat mengalami penundaan terbang atau delay sekitar 1 jam dan baru mengudara pada pukul 14.36 waktu Indonesia Barat dengan pertimbangan cuaca. Nah, pesawat Sriwijaya Air ini mengangkut 43 penumpang dewasa, 7 penumpang anak, 3 penumpang bayi, dan 12 kru pesawat. Jadi ada kru di pesawat itu berjumlah 12 orang, 6 orang kru aktif dan 6 orang ekstra kru yang duduk di kursi penumpang. Dengan data konfirmasi tersebut, jadi ada 62 jiwa orang yang ada di dalam pesawat. Data Flight Radar 24 mendapati pesawat hilang kontak hanya berselang dengan sekitar 4 menit sejak lepas landas. Penurunan ketinggian pesawat dari posisi yang sudah di posisi jelajah hingga hilang dari radar terpantau sekitar setengah menit saja. Jadi serpihan yang diduga dari bagian dari pesawat ini ditemukan di sekitar perairan Kepulauan Seribu menjelang maghrib. Jadi Sriwijaya Air SJY182 pun dipastikan jatuh. Nah, awal tahun ini kita banyak banget nih Sobat Cihuy dikejutkan oleh kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di negara kita yang kita cinta ini. Nah, jadi dihimbau kepada semua orang agar hati-hati dalam berkendara. Salah satunya nih ya, sebelum kalian ingin keluar rumah atau berkendara, kalian itu wajib mengecek kendaraan. Yang kedua, jika kalian ngantuk, kalian bisa berhenti minum kopi. Nah, jadi kita mau kasih tahu nih ke kalian kopi yang enak banget dan rasanya juga nggak terlalu strong. Tapi bisa bikin mata kalian segar dan nggak ngantuk nih pastinya. Nah, ini nih kopinya Sobat Cihuy, kopi Gilus Mix. Kita ada beberapa varian aroma, yaitu ada aroma pandan, aroma gula aren, dan aroma vanila. Kopinya ini ringan dan nyaman di lambung. Jadi buat Sobat Cihuy yang punya penyakit lambung atau punya penyakit mah, ini nggak usah khawatir. Dan kopi ini pun kalian bisa beli di supermarket atau warung terdekat Anda. Nah, kita balik lagi ke beritanya. Jadi pada operasi hari ke-6 pencarian ini pada Kamis 14 Januari 2021, tim SAR ini menemukan 98 kantong bagian tubuh, 9 kantong serpihan kecil badan pesawat, dan 5 potongan besar badan pesawat. Dan demikian hingga kemarin pukul 8 malam total telah dikumpulkan 239 kantong bagian tubuh, 40 kantong serpihan pesawat, dan 33 potongan besar pesawat. Selain itu, satu FDR juga telah ditemukan pada tanggal 12 Januari 2021. Ini berbicara tentang pesawat ya, jadi nggak di bagian pesawat atau kendaraan lainnya pun pasti ada black box-nya ya. Jadi black box ini berhasil ditemukan oleh tim Kopaskal Armada 1 TNI AU pada Selasa 12 Januari 2021 pada sore hari. Black box itu tampak dibawa oleh kapal Sea Reader milik Kopascal dan akan dikirimkan ke GICT 2 Tanjung Priuk, Jakarta Utara untuk ditindaklanjuti. Nah, data apa aja sih yang ada di dalam black box pesawat itu? Black box ini merupakan istilah populer dalam industri penerbangan yang digunakan sebagai perekam data elektronik. Oke Sobat Cihuy, berhubung yang kita bahas adalah tentang kecelakaan, kita mau kasih tips nih buat Sobat Cihuy agar aman dalam berkendara.
Jadi menjadi seorang pengendara yang baik, pengendara motor dan juga mobil di jalan raya harus mempunyai peraturan dan juga sikap yang disiplin. Memang benar, semua orang pengendara ingin perjalanan yang nyaman, cepat dan juga mudah. Namun kita juga perlu sadar bahwa jalan ini bukan milik pribadi ya. Banyak pasang mata yang juga menggunakan jalan sebagai jalur tujuan mereka. Nah, berikut ini ada beberapa tips berkendara yang aman di jalan raya agar perjalanan aman, nyaman untuk kalian dan juga pengendara lain. Yang pertama nih ya, kalian itu wajib periksa kendaraan kalian dulu sebelum berangkat. Yang pertama, dengan memeriksa kendaraan mesin terlebih dahulu dan juga perlengkapan yang harus Anda bawa seperti cek keadaan mesin, periksa tekanan angin dan ban sesuai anjuran. Selanjutnya adalah atur posisi mengemudi. Nah, untuk pengendara motor dan juga mobil juga harus tahu bagaimana cara mengatur posisi mengemudi yang baik itu seperti apa. Kalau bisa atur terlebih dahulu posisi duduk Anda, bagaimana yang nyaman dan tidak membuat Anda menjadi pegal, kram dan juga lainnya. Lanjut, gunakan sabuk pengaman. Ini penting banget nih. Jadi kalau kalian menggunakan mobil, jangan lupa untuk menggunakan sabuk pengaman. Sabuk pengaman ini berfungsi sebagai melindungi pengemudi dan penumpang dari benturan jika terjadi kecelakaan, selain dari adanya kantong udara atau airbags. Yang keempat ini itu ada ikuti arus lalu lintas. Yang keempat, kalian ya sebagai pengendara yang disiplin harus mengikuti arus lalu lintas dan juga rambu-rambu lalu lintas yang benar sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Karena jika kalian melanggar peraturan lalu lintas, bisa saja nih kalian itu dijerat pasal hukum dan undang-undang tentang transportasi. Bukan hanya itu saja, dengan menaati peraturan lalu lintas yang ada, kalian juga akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, yang kelima ini ada atur kecepatan berkendara. Kalian ini harus mengatur kecepatan dalam berkendara. Berkendara dengan kecepatan tinggi memang boleh, namun perhatikan pengendara lain yang ada di samping kanan kiri Anda. Mereka juga memerlukan jalan sebagian kendaraan mereka. Selanjutnya adalah sering periksa kaca spion Anda. Ini fungsinya untuk melihat kendaraan lain yang ada di belakang. Yang selanjutnya ada gunakan jalur kanan untuk menyalip. Ya, jadinya kalau misalkan ini tuh udah menjadi peraturan lalu lintas yang udah ditetapkan dalam undang-undang transportasi. Jadi tujuannya untuk menghindari namanya kecelakaan dan juga kemacetan. Yang kedelapan ada jangan menggunakan ponsel. Nih, biasanya anak muda sekarang di jalan tuh banyak banget ya yang menggunakan ponsel saat berkendara. Pastikan jika ingin menggunakan ponsel atau gadget, kalian itu harus berhenti sejenak di persimpangan jalan untuk menghindari kemacetan dan juga kecelakaan. Yang kesembilan, istirahat jika mengantuk. Jika kalian merasa mengantuk dan capek, sebaiknya berhenti sejenak untuk beristirahat dan bisa lanjutkan lagi perjalanan kembali jika badan sudah merasa fit. Dan yang terakhir, jagalah penglihatan pada malam hari dengan baik supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke Sobat Cihuy, sudah tidak terasa kita nemenin kalian selama 30 menit. Waktunya gue Melinda dan gue Sinta pamit undur suara, tapi jangan sedih nih Sobat Cihuy, karena kita bakal nemenin kalian setiap hari jam 12 siang sampai jam setengah 1 siang. Terima kasih buat Sobat Cihuy yang udah dengerin Cuy FM hari ini. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.